with chaos. Bagaimana menghadapi kekacauan? Ini yang saya mau sampaikan buat jemaat di ibadah jam 5 sore ini. Baik, apa itu chaos? Chaos adalah satu keadaan di mana berbagai faktor itu saling bertabrakan sehingga menghasilkan ketidakpastian dan sulit diprediksi. Jadi chaos itu kacau, berbagai faktor. Contoh yang paling sederhana, tiba-tiba misalnya mati lampu. Di Palembang apakah pernah terjadi mati lampu? Oh, sering kan? Tapi pernah kejadian, saya nggak tahu mungkin beberapa bulan yang lalu ya, di Medan, di mana berhari-hari mati lampu. Di Palembang terjadi juga ya, sempat ya. Nah, kalau mati lampu masih berapa jam, masih oke, tapi berhari-hari pasti mulai terjadi panik, apalagi misalnya rumah sakit yang perlu listrik. Ya, ada pasien yang sedang ditangani, diobati, ada yang kritis, tiba-tiba mati lampu, kemudian tidak siapkan genset dan sebagainya, pasti chaos. Contoh lain chaos itulah misalnya terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, apalagi kalau terjadi perang. Dan kita masih ingat 2020 terjadi pandemi COVID-19, itu chaos, betul nggak? Nah, mari kita lihat contoh di Alkitab di 1 Samuel pasal 30. Kita lihat Daud pernah mengalami chaos juga. Dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi kita mau belajar bagaimana menghadapi ketika ada chaos terjadi dalam hidup kita. Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Dan kemudian di ayat berikutnya, ayat kedua, dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Kemudian di ayat yang ke-6, lompat ke ayat 6, dan Daud, baca bersama-sama, dan Daud apa? Sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan seorang raja, pemimpin, mau dilempari rakyatnya dengan batu. Chaos, kacau balau. Tempatnya Ziklag sudah terbakar habis. Istri mereka, anak-anak mereka ditawan semuanya oleh orang Amalek. Dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati. Jadi benar-benar lowest point, udah titik nadir. Sangat sedih. Masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi apa dikatakan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud ini suka masuk hadirat Tuhan, dia tidak pakai pengalaman dan kemampuan sendiri, dia cari Tuhan. Nah, mari kita belajar sedikit, ada teori psikologi, ada seorang yang bernama Virginia Satir, ya, Satir Change Model. Jadi ada grafik seperti ini saya tampilkan, saya nggak ngajar grafik ini, tetapi ini ada satu ahli, dia adalah untuk family terapi, dia ahlinya. Virginia Satir ini ada ilmu yang dia sampaikan kalau mau counselingin terapi keluarga, itu dia dikenalnya teori ini. Tapi dia menggambarkan ada ketika dari titik status quo biasa tiba-tiba ada foreign element, terjadi bencana alam, terjadi pandemi. Ada seperti Daud ini mengalami Ziklag dibakar, jadi langsung drop, langsung titik nadir, mereka mengalami lowest point, performance-nya jeblok. Kayak kita waktu pandemi itu kan, tiba-tiba usaha macet, gereja juga kebingungan, semuanya bisnis banyak yang tutup, itu aduh kacau balau, seperti gelap keadaannya. Tapi kemudian dia mengajarkan bagaimana supaya terjadi transformasi. Nah, hari ini kita bisa melihat dari apa yang Daud alami, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Kuncinya untuk kita mengalami ketika menghadapi chaos, kita bisa tampil sebagai pemenang. Saya nggak tahu situasi Bapak Ibu sedang mengalami kacau apa di tengah keluarga, tapi kita lihat bahwa yang penting untuk kita mengalami transformasi, kita perlu mencari Tuhan. Ya, tapi saya jelaskan dulu dari apa yang disampaikan oleh Virginia Satir. Ini namanya apa? Status quo. Jadi ini keadaan baik. Jadi kita nyaman seperti sebelum terjadi pandemi atau sebelum terjadi bencana, semuanya aman.
status quo, ini nyaman, semuanya comfort zone, nyaman. Tapi kemudian terjadi yang namanya chaos itu, namanya foreign element. Katakan sama saya, unsur asing. Unsur asing, ini foreign element. Nah, tiba-tiba listrik mati, tiba-tiba, nah dalam keluarga itu suami istri baik-baik saja, keluarga itu tiba-tiba muncul foreign element namanya will. Tahu will? Muncul wanita idaman lain, muncul pria idaman lain dan sebagainya, mulai mengganggu keluarga itu sehingga ada unsur asing yang dari keluarga itu baik-baik jadi kacau balau. Saya banyak mengembalakan jemaat, termasuk pelayanan saya di Malaysia, ada juga suami istri tiba-tiba ada will masuk. Langsung kacau balau itu keluarga, istrinya kabur, anak-anaknya juga telepon saya tanya, Pastor Edi gimana nih, mama saya kemana? Kita nggak bisa kontak dia. Waduh, kacau balau. Karena ada foreign element ini. Nah, sudah terjadi foreign element, kemudian terjadi apa? Chaos, terjadi kacau balau, betul nggak? Nah, tapi kita nggak mau chaos ini menghancurkan kita. Seperti Daud ketika terjadi kekacauan, dia nggak menyerah, tapi yang pertama, bagaimana kita bisa melewati dan menang dari chaos? Yang nomor satu, cari Tuhan. Katakan sama saya, cari Tuhan. Cari Tuhan. Seek God, jadi saya gunakan kata S, seeking God, kita cari Tuhan. Daud ini sering masuk hadirat Tuhan. Slide selanjutnya, saya tuliskan seperti di tengah tekanan yang begitu hebat, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan. Daud tidak bisa mengandalkan siapapun, tidak ada Samuel di sana nabi, tidak terdengar sahabat baiknya Yonatan. Semua rakyat tidak mendukung dia, mau melempari dia dengan batu, tidak ada yang bisa diandalkan. Cuma satu tempat ketika kita melihat jalan depan buntu, belakang jalan buntu, samping kanan kiri, tidak ada jalan. Kita perlu menegadakan, mengarahkan wajah kita ke atas. Ada tempat yang selalu terbuka. Ada Tuhan di sana yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah lelap, yang siap menolong engkau dan saya. Katakan amin. Makanya kita anak Tuhan harus sering-sering untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, bernyanyikan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan,